Gorosei merupakan 5 orang tua yang menjabat sebagai kepala pemerintah dunia. Masih banyak hal yang belum diketahui tentang Gorosei, mulai dari nama-nama mereka, asal-usul mereka, serta kekuatan mereka. Namun, ada hal yang telah diketahui dengan jelas tentang Gorosei. 5 orang itu merupakan orang-orang jahat yang akan melakukan apa saja demi kepentingan pemerintah dunia. Sepanjang sejarah, Gorosei telah memiliki banyak dosa dan sudah melakukan berbagai kejahatan. Kali ini, Mimin akan membahas tentang dosa dan kejahatan yang pernah Gorosei perbuat. 1. Memberi perintah menembak Clover. Salah satu kejahatan besar yang pernah dilakukan oleh Gorosei adalah memberi perintah untuk menghabisi Profesor Clover. Clover merupakan seorang arkeolog hebat yang punya kemampuan untuk membaca huruf-huruf kuno yang ada di Poneglyph. Dia mempelajari Poneglyph dan mencari tahu tentang kebenaran sejarah. Tindakan dari Clover tentu membuat Gorosei resah, sebab Gorosei tidak ingin orang-orang tahu soal kebenaran sejarah. Clover sudah tahu cukup banyak tentang kebenaran sejarah itu. Dia tahu tentang suatu negeri yang besar dan kuat yang pernah berjaya pada masa lalu. Negeri itu telah menghilang dalam abad kekosongan, dan setelah negeri tersebut menghilang, 20 raja dari kerajaan-kerajaan yang berbeda membentuk organisasi politik bernama Pemerintah Dunia. Dengan begitu, Clover menduga bahwa menghilangnya negeri yang kuat dan besar itu berkaitan erat dengan berdirinya Pemerintah Dunia. Para raja yang mendirikan Pemerintah Dunia merupakan musuh bagi negeri yang menghilang itu. Kita mengenal negeri tersebut dengan sebutan kerajaan kuno, tapi sebenarnya kerajaan kuno memiliki nama. Clover tahu tentang nama dari kerajaan kuno dan dia hampir saja mengatakan nama itu. Tapi Gorosei memerintahkan CP9 untuk menghabisi Clover. Spendine dari CP9 pun tanpa ragu langsung menembak Clover, sehingga sang arkeolog hebat itu tumbang. Tembakan tersebut memang tidak membuat Clover langsung mati, tapi tembakan tersebut berhasil membungkam Clover yang ingin menyebut nama asli dari kerajaan kuno, sehingga nama dari kerajaan itu masih menjadi misteri hingga sekarang ini. 2. Memerintahkan penghancuran Ohara. Selain menghabisi Profesor Clover, kejahatan besar lain yang pernah dilakukan oleh Gorosei adalah menghancurkan Pulau Ohara dengan metode Buster Call. Memang yang menekan tombol denden musim emas untuk mendatangkan Buster Call adalah Spendine, tapi tindakan itu berdasarkan perintah dari Gorosei. Pulau Ohara merupakan tempat di mana para arkeolog hebat tinggal. Di pulau tersebut juga terdapat pohon pengetahuan yang telah berdiri selama ribuan tahun. Pohon pengetahuan itu berfungsi sebagai perpustakaan dan tempat belajar bagi para arkeolog yang ada di Pulau Ohara. Namun, karena pihak pemerintah dunia memerintahkan pasukan angkatan laut untuk menghancurkan Pulau Ohara, maka pulau tersebut pun hancur, beserta pohon pengetahuan yang ada di sana juga ikut musnah. Serangan Buster Call memang sangat besar dan brutal, sehingga tak heran Pulau Ohara yang menjadi target harus hancur total. Para arkeolog yang ada di Ohara juga mati akibat serangan Buster Call. Begitu juga orang-orang yang mencoba lari dengan kapal ikut tewas akibat ditembak oleh kapal Sakazuki. Satu-satunya orang yang selamat dari Ohara hanya Nico Robin saja. Alasan mengapa Ohara dihancurkan karena para arkeolog di sana meneliti Poneglyph. 3. Menutupi kebenaran dan memanipulasi informasi. Salah satu jenis dosa yang dilakukan secara terus-menerus oleh Gorosei adalah menutupi kebenaran-kebenaran penting di dunia. Mereka tidak ingin publik tahu tentang berbagai hal yang berkaitan dengan abad kekosongan, sehingga mereka melarang segala bentuk penelitian terhadap Poneglyph. Seperti yang telah Mimin bahas tadi, para arkeolog yang ada di Ohara harus kehilangan nyawa akibat penelitian yang mereka lakukan. Gorosei tidak mau publik mengetahui tentang apa sebenarnya yang terjadi dalam abad kekosongan, karena hal tersebut akan sangat merugikan bagi pihak pemerintah dunia. Dapat dipastikan, para leluhur pemerintah dunia melakukan berbagai kejahatan yang besar dalam abad kekosongan, sehingga Gorosei tidak mau orang-orang mengetahui tentang itu. Mereka juga takut publik tahu soal kerajaan kuno, karena hal tersebut akan berdampak buruk bagi mereka. Ada banyak lagi kebenaran sejarah yang mereka tutupi, jadi tak heran mereka melarang penelitian Poneglyph, sebab di Poneglyph terdapat banyak informasi tentang kebenaran-kebenaran itu. Mereka beralasan bahwa larangan untuk meneliti Poneglyph dilakukan untuk mencegah orang-orang mendapatkan dan menggunakan senjata kuno, karena senjata kuno berpotensi menghancurkan dunia. Padahal ada alasan yang jauh lebih besar dan jauh lebih dalam atas pelarangan tersebut. Selain kebenaran-kebenaran sejarah yang berkaitan dengan abad kekosongan, sebenarnya Gorosei juga akan mencoba untuk menutupi kebenaran apapun yang dianggap akan merugikan pemerintah dunia. Mereka akan melakukan apa saja agar pemerintah dunia tetap aman dan terkendali. Tidak heran pemerintah dunia sering melakukan manipulasi informasi demi kepentingan mereka sendiri.
Seperti contoh, misalnya ada insiden yang melibatkan angkatan laut dan bajak laut, maka para angkatan laut akan dibuat bagaikan pahlawan paling berjasa. Di kerajaan Arabasta, saat Luffy menumbangkan krokodil, Gorosei bermaksud membuat Smoker menjadi orang yang berjasa atas kejadian tersebut. Mereka ingin memberikan Smoker penghargaan agar publik mengira Smoker yang menyelamatkan kerajaan Arabasta. Namun, Smoker marah dan berkata kepada bawahannya agar para Gorosei makan saja sendiri penghargaan itu. Jauh sebelum peristiwa di kerajaan Arabasta, pernah ada suatu kejadian besar yang disebut sebagai insiden God Valley. Insiden God Valley merupakan momen di mana bajak laut Rocks yang legendaris tumbang. God terlibat dalam insiden tersebut, di mana dia bertarung habis-habisan melawan bajak laut Rocks. God pun dianggap sangat berjasa dan mulai diakui sebagai pahlawan angkatan laut sejak saat itu. Padahal dalam insiden tersebut, God bekerja sama dengan Roger dalam melawan bajak laut Rocks. Kelompok bajak laut Rocks terlalu kuat untuk dihadapi oleh God bersama angkatan laut yang ada di sana, sehingga bantuan dari Roger sangat membantu dalam mengalahkan Rocks dan kawan-kawan. Namun, pihak pemerintah dunia tentu tidak ingin publik tahu ada peran Roger dalam insiden God Valley, sehingga mereka membuat Garp dianggap sebagai satu-satunya orang paling berjasa. Tidak heran Garp kurang suka untuk membicarakan soal gelar pahlawan angkatan laut itu. Pasti para dalang yang memanipulasi informasi itu adalah Gorosei. Mereka juga pernah memanipulasi informasi lain seperti membuat nama Roger menjadi Gold Roger. Padahal nama lengkap Roger yang sebenarnya adalah Gold Roger. Inisial D menyimpan suatu rahasia besar, sehingga mereka tak ingin publik tahu bahwa orang sehebat Roger menyandang inisial tersebut. Mereka juga ingin melakukan hal yang sama kepada Luffy saat Luffy telah menjadi Yonko usai mengalahkan Kaido. Gorosei mau agar inisial D dihilangkan dari nama Luffy yang ada di poster buronan. Namun itu sudah terlambat, sebab poster dan koran yang memuat kabar tentang Luffy telah terlanjur dicetak dalam jumlah banyak dan disebarluaskan ke publik. 4. Genosida ras Lunaria. Ras Lunaria merupakan salah satu ras terkuat yang ada di bumi. Mereka memiliki tubuh yang tangguh, sayap hitam yang keras, dan kemampuan untuk menciptakan api. Mereka pun bisa bertahan hidup di berbagai lingkungan yang ada di dunia. Pada masa lalu, ras Lunaria dianggap sebagai dewa oleh orang-orang. Mereka berasal dari suatu tempat yang berada di Red Line. Sekarang ini, ras Lunaria dianggap telah punah, karena satu-satunya yang bertahan hanya King saja, yang mana publik tidak tahu bahwa King berasal dari ras tersebut. King juga telah diserang memakai akar yang bisa menyerap nutrisi dari Ryokugyu, sehingga tak jelas nasib King sekarang. Jika King mati, maka ras Lunaria mungkin benar-benar tak lagi bersisa. Mengapa pada masa lalu banyak sekali anggota ras Lunaria yang mati hingga dianggap punah? Itu tentu berkaitan dengan pemerintah dunia. Queen bilang bahwa ras Lunaria dimusnahkan. Itu berarti ada pihak yang melancarkan serangan besar-besaran kepada mereka. Pihak tersebut pasti adalah pemerintah dunia, karena pemerintah dunia juga menjanjikan hadiah yang cukup besar bagi orang-orang yang punya informasi tentang keberadaan dari anggota ras Lunaria. 5. Mendirikan Shichibukai. Shichibukai merupakan para bajak laut yang bekerja sama dengan pemerintah dunia untuk membantu tugas angkatan laut dalam menghadapi bajak laut lain. Gorosei sebagai kepala pemerintah dunia pasti merupakan orang-orang yang menciptakan sistem Shichibukai. Para anggota Shichibukai memiliki kekuatan hebat, sehingga mereka menjadi bagian dari 3 kekuatan besar yang menjaga keseimbangan dunia. Mereka juga mendapatkan berbagai hak istimewa dari pemerintah dunia. Namun, menciptakan Shichibukai dan memberikan hak istimewa kepada para bajak laut itu bisa dianggap sebagai suatu tindakan yang buruk. Sebab beberapa anggota Shichibukai seringkali memanfaatkan posisi mereka untuk melakukan kejahatan yang merugikan orang lain. Banyak orang yang mengalami hal buruk karena ulah para Shichibukai, seperti yang dirasakan oleh kerajaan Arabasta dan kerajaan Dressrosa. Untung saja, sekarang ini Shichibukai secara resmi telah dibubarkan berdasarkan keputusan dalam leveling. 6. Merahasiakan eksistensi Im-sama. Dosa besar lain dari Gorosei adalah merahasiakan tentang eksistensi dari Im-sama. Sebenarnya, di atas Gorosei masih ada Im-sama sebagai sosok dengan kekuasaan paling tinggi di pemerintah dunia. Keberadaan dari Im-sama sangat rahasia, karena sepertinya selain Gorosei, tidak ada lagi orang-orang dalam pemerintah dunia yang mengetahui tentang sosok tersebut. Selama ini, Im-sama bersembunyi dengan baik dan memerintah dari balik layar. Menurut kalian, apakah masih ada dosa besar para Gorosei selain yang Mimin sebutkan tadi?